Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang pemuda yang berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja pemuda itu dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan mimpinya kepada mursyidnya bahwa Fulan itu bermimpi sedang berguru kepada seorang kakek yang memiliki anak satu. Di tengah-tengah pengajaran, kakek itu marah besar kepada Fulan karena Fulan membuat suatu kesalahan. Sehingga kakek itu memperingatkan si Fulan kalau misalkan dia bikin ulah sekali lagi, maka Fulan dilarang untuk ikut dengan si kakek. Fulan hanya terdiam. Kemudian mereka bertiga naik mobil seperti truk, lalu di pertengahan jalan ada orang yang tiba-tiba minta ikut naik mobil juga. Orang itu kemudian memegang kendali sebagai supir dan Fulan berada di samping si supir, sedangkan si kakek dengan anaknya duduk di atas bak belakang truk. Supir itu berkata kepada Fulan, "Kamu tahu nggak kenapa si kakek sayang ke kamu dan kamu tidak jadi dikeluarkan dari pengajaran si kakek?" Fulan menjawab, "Nggak tahu, emang kenapa?" Kemudian supir berkata lagi, "Karena kamu masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kamu akan menjadi sosok insan kamil. Tenang, kamu itu sosok yang dinanti si kakek sejak lama." Kemudian supir itu nengok ke belakang truk sambil mengatakan kepada kakek, perkataannya adalah, "Iya kan kek?" Hehehe, sambil tertawa. Si kakek membalasnya dengan diam, kemudian tersenyum. Kemudian mereka turun dari truk, lalu mereka naik motor. Yang naik motor itu adalah si Fulan, kakek, dan satu lagi, entah itu istri atau anaknya si kakek. Fulan itu ragu yang dialami di dalam mimpinya. Kemudian mereka bertiga naik motor, nanjak, menukik dari bawah ke atas. Jalan tanjakan itu berupa huruf S. Mereka bertiga berhasil melewati huruf S, kemudian mereka bertiga turun dari motor. Setelah itu Fulan bersama anaknya si kakek yang sekaligus adalah muridnya itu memanjat tebing, suatu bukit. Sedangkan si kakek bersama istrinya nunggu di bawah jalan yang bentuknya huruf S. Kemudian anak dari si kakek itu berkata kepada Fulan, "Kamu kan insan kamil, mintalah doa supaya kita bisa langsung di atas, pasti dikabulkan, agar kita nggak kesulitan naik ke atas seperti ini." Fulan menjawab, "Nabi Muhammad SAW aja tidak mengeluh, yang sekelas Nabi aja masih berusaha dan tidak manja, lah apalagi saya, malulah." Kemudian murid dari kakek itu melihat ke bawah ke arah kakek, yaitu ke arah bapaknya, dan berkata dengan manja, dengan perkataan, "Kakek bantuin," sambil mengerang manja. Si kakek itu menjawab, "Udah lanjutkan aja, apa mau saya jual mobil kamu?" Itulah mimpi yang dialami Fulan yang diceritakan kepada mursyidnya. Hal itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena banyak simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Simbol kakek pada mimpi tersebut adalah bermakna tersirat tentang orang yang banyak pengalaman hidupnya, banyak ilmunya, bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Dan itu sesuai dengan apa yang ada pada diri mursyidnya si Fulan, yaitu salah satu cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh Genggong, sebagai mursyidnya di dalam kehidupan nyata, bahwa mursyidnya si Fulan dalam kehidupan nyata itu diberi petunjuk oleh Allah melalui mimpi bagian kenabian bahwa mursyidnya itu sudah dibolehkan oleh Allah menjadi hakim, orang yang boleh memutuskan suatu perkara, yang sudah memahami ilmu syariat dengan benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang yang bertakwa, sehingga orang yang bertakwa yang memiliki hati bersih itu pastilah bisa memutuskan suatu perkara
dengan bijaksana. Ketika mursyidnya itu mendapat mimpi tersebut, akhirnya setelah selesai melalui ujian kurang lebih 1 tahun, dengan adanya bolehnya dia menjadi seorang hakim, menjadi seorang pemutus perkara, maka akhirnya mendapatkan mimpi berikutnya bahwa si mursyid itu diberi mimpi ada tambahan kalimat pada nama aslinya si mursyid itu. Allah menambahkan dengan kata bijaksana. Jadi mursyidnya fulan di dalam kehidupan nyata itu dititipi salah satu sifat Allah yang maha bijaksana, dititipi secuil kebijaksanaannya Allah. Itulah simbol kakek yang ada pada mimpi dari yang dialami fulan, sebenarnya tentang mursyidnya dia di dalam kehidupan nyata. Dan ketika di mimpi itu memiliki anak satu, memang seperti itu. Mursyidnya di dalam kehidupan nyata itu memang punya anak satu, seorang laki-laki. Dan ketika ada visual di mimpi itu bahwa si kakek itu marah besar di tengah-tengah pengajarannya, marah kepada fulan karena fulan membuat suatu kesalahan, sehingga kakek itu mengingatkan fulan kalau misalkan bikin ulah sekali lagi maka fulan dilarang ikut dengannya. Itu maknanya sama dengan kejadian nyata di dalam kehidupan si fulan. Sebelum fulan mimpi hal ini, fulan itu telah diperingatkan oleh mursyidnya di dalam kehidupan nyata bahwa fulan itu kalau misalkan membuat kesalahan yang sama, dia akan dikeluarkan dari majelis mursyidnya tersebut. Akhirnya terjadilah fulan itu pamit kepada mursyidnya karena buat kesalahan, dia menyadari kesalahannya, tapi akhirnya fulan kembali lagi minta berguru kepada mursyidnya di dalam kehidupan nyata. Makanya di dalam mimpi yang dialami fulan, ada sopir itu mengatakan, dalam mimpi itu sopir itu berkata kepada fulan, kamu tahu nggak kenapa si kakek sayang ke kamu dan kamu tidak jadi dikeluarkan dari pengajaran si kakek? Fulan menjawab nggak tahu. Kemudian sopir itu mengatakan, karena kamu masih keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan kamu akan menjadi sosok insan kamil, tenang, kamu itu sosok yang dinanti si kakek sejak lama. Nah, berkaitan dengan itulah ya, tentang kehidupan nyata yang tadi saya ceritakan. Ketika fulan kembali lagi ingin berguru kepada mursyidnya itu, yang mana mursyidnya itu juga sebenarnya ada silsilah dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga, melalui jalur-jalur yang memang sudah dia amati dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. Nah, fulan itu ditakdirkan oleh Allah berguru kepada cicit dari almarhum Kiai Hasan Sepuh, dan insya Allah nantinya fulan akan dijadikan sosok insan kamil, maksudnya jadi seorang wali. Nah, karena mursyidnya di dalam kehidupan nyata itu memang juga mendapat mimpi bagian kenabian. Allah memberi petunjuk bahwa mursyidnya itu dijadikan oleh Allah menjadi perantara bagi Allah untuk menjadikan wusul 7 orang, menjadikan wali sebanyak 7 orang. Begitu juga dulunya almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong itu adalah menjadi ulamanya para wali, menjadi guru para wali. Dan ketika di dalam mimpi itu mereka bertiga naik motor nanjak berhasil melalui jalan yang bentuknya huruf S. S itu adalah simbol yang memiliki makna sampai. Sampai itu maksudnya adalah wusul. Nah, seperti yang dikatakan di dalam kitab Al-Hikam. Sampai kepada Allah itu maksudnya wusul, mengenal Allah, orang yang ma'rifatullah. Mereka ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang wusul kepada Allah, orang yang ma'rifatullah. Tetapi fulan itu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang salik, wusul kepada Allah dengan ujian yang berat. Dengan adanya visual dia dan anaknya si kakek itu naik tebing. Ketika ada visual kakek bersama istri di bawah jalan yang huruf S, itu memiliki makna bahwa si kakek dan istri si kakek itu sudah punya jabatan ma'rifatullah di sisi Allah. Sedangkan fulan bersama anak si kakek itu belum, masih melakukan perjalanan. Fulan dan anak si kakek itu ditakdirkan akan dihadapkan dengan sifat tegasnya Allah. Makanya ketika anaknya si kakek minta bantuan, tidak diberikan oleh si kakek.
dan fulan memiliki sifat yang teguh di dalam berjuang. Semoga bermanfaat.